Kita akan lanjutkan perbincangan malam hari ini tentu membaca makna pesan yang coba disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang mengakui memberikan arahan kepada barisan relawannya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode bahkan. Mas Andi, pertanyaan dari Prof. Lili tadi, sejak awalnya ini kalau kita time code dari kapan Mas Andi sebetulnya? Karena cukup banyak loh kalau kita lihat rekam peristiwa yang terjadi ya Prof. Sampai akhirnya pemerintahan ini menang dalam pemilu kemarin. Iya, sejak awal itu kan saya katakan tadi kita ada pertemuan itu kan 5 bulan yang lalu lah. Ya kan, ya sejak awal itulah pembicaraan itu muncul. Kan itu juga idenya juga dari relawan-relawan. 5 bulan lalu ya, berarti 5 bulan lalu Prof. Bukan yang kemarin ini langsung timbul itu. Enggak, itu kan pembicaraan yang santai-santai saja ya, biasa-biasa saja gitu loh. Ini kan jadi heboh itu ya karena ya spotlight ini kan banyak lagi ke Pak Jokowi kan dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Akhirnya pendapat-pendapat dari orang luar itu kan ada yang positif, ada yang negatif ya tergantung itu. Tapi buat saya sih menarik juga. Karena kan kita bisa lihat bagaimana partai-partai politik itu ya ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C reaksi. Jadi ya simpel saja. Ya artinya spotlight itu masih di Pak Jokowi ini sebagai itunya kan, sebagai bahan perbincangan dalam politik gitu loh. Ya kan, jadi ya Pak Prabowo bisa bekerja dengan baik dengan tanpa ada gangguan. Kalau spotlight di Pak kan Jokowi gitu. Berarti cukup percaya diri bahwa Pak Jokowi bisa melanggengkan pemerintahan Prabowo Gibran, Mas Jadi Andi? begini, untuk masalah pelanggengan ya itu kan tergantung dari masyarakat nanti, dari publik, ya kan, dari masyarakat Indonesia. Apakah puas dengan kinerja-kinerja oleh pemerintah Prabowo Gibran? Kalau kinerja Pak Prabowo Gibran itu dapat menunaikan asta-citanya, saya rasa akan terpilih lagi, ya kan. Masalah apakah akan berduet Prabowo dengan Mas Gibran itu kan waktu yang menentukan, ya kan. Bukan Pak Jokowi yang menentukan. Waktu yang menentukan, karena proses-proses itu kan proses-proses politik, ya. Lagian juga kan sampai saat ini kan Pak Jokowi belum punya partai, ya kan, belum berpartai loh. Kalau kita bicara Bang PSI, beliau belum masuk ke sebagai Dewan Pembina. Dan PSI tidak mempunyai kursi di DPR. Betul kan? Tapi blessing in disguise-nya itu karena presidensial threshold-nya itu kan 0%. Tapi tetap harus mempunyai partai. Kan begitu. Jadi itu hal yang biasa-biasa saja lah. Belanda masih jauh katanya. Ya betul, Belanda masih jauh ya. Ya ini kan kita ibaratnya fokus semua relawan Pak Jokowi, Prabowo Gibran itu fokus untuk bagaimana membantu pemerintah ini menunaikan tugas-tugas dia sesuai amanah dari rakyat Indonesia. Oke, menunaikan tugas tapi belum sampai jauh sebetulnya menanyakan sampai berapa periode harus dikawal, Mas Andi? Ya, kita ini ya, makanya saya bilang kalau kita bicara untuk next-nya setelah 2029 itu kan waktu yang menentukan, ya. Kita tidak berandai-andai untuk itu, tapi memang kita fokus untuk bekerja untuk itu. Kalau dikatakan ya, apakah Prabowo Gibran, ya itu kan juga tergantung dari partai politik dan juga masyarakat Indonesia. Bagaimana kinerja-kinerja beliau berdua. Intinya ini adalah kita fokus aja. Pasangan ini dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan berhasil, amanah, dan sukses. Oke, baik. Bang Andreas, itu tadi kata Mas Andi, sebetulnya intinya fokus dulu pada pemerintahan sekarang gitu kan. Kalau partai-partai lain termasuk PDI, Mbak Puan, kemudian Mas Hasto, Sekjen PDI juga mengatakan jangan buru-buru lah. Kalau Bang Andreas, sebetulnya dari PDI melihat ini Pak Jokowi sudah buru-buru memikirkan 2029 atau gimana Bang? Yang mengatakan itu sebenarnya Pak Prabowo, bukan siapa-siapa. Karena Baik, Bang Andreas, kami belum bisa mendengar suara Bang Andreas, mungkin bisa diulang? Halo, kedengaran nggak? Ya, terdengar Bang, silakan. Oke, yang mengatakan itu adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri menyampaikan bahwa dia sendiri akan mengevaluasi. Jadi itu pernyataan dari Pak Prabowo. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini yang menjadi pertanyaan banyak orang kan. Saya teringat seorang di dalam sejarah politik ada seorang filsuf sejarawan politik yang sangat populer, Niccolo Machiavelli, yang menulis buku Il Principe, sang raja gitu. Ya, dia memberikan nasihat pada raja di Florence bahwa untuk untuk berkuasa atau mempertahankan kekuasaannya
ya sang raja bisa menggunakan segala cara gitu, Oke. termasuk dan semua bisa dijadikan sebagai alat untuk dia berkuasa gitu. Nah, saya melihat bahwa perilaku Pak Jokowi ini ya mendekati cara berpikir seperti itu gitu. Dalam arti Machiavellian gitu. Dalam arti bahwa ya dia menggunakan semua instrumen untuk dia bisa mempertahankan kekuasaan atau memperbesar kekuasaan. Nah, itu yang terjadi yang saya katakan tadi dalam perjalanan karir beliau sebagai Baik. Bang Andreas, suaranya oke. Halo? Ya, silakan Bang, tadi sempat terputus suaranya. Ya, bagi ya Pak Prabowo dan ya koalisinya tentu ini suatu warning untuk ya memperhatikan apakah Pak Jokowi ini menyampaikan itu dengan maksud yang benar seperti itu. Karena juga di dalam perilaku politik dia kan ada juga dikenal ya sen kiri belok kanan gitu. Oke. Dia menyampaikan seperti ini tapi dia berbuat yang lain dan itu sering terjadi di dalam. Ketika dia mengatakan bahwa tidak cawe-cawe tapi dia cawe-cawe gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini tentu akan menjadi perhatian. Saya kira kita semua sudah banyak belajar dari ya para politisi termasuk terhadap Pak Jokowi ini gitu. Oke, baik. Dan apa yang disampaikan oleh Prof. Lili tadi, hal yang saya kira itu adalah ya sign bahwa ya sebagai politisi tentu kita harus berhitung dengan segala macam perilaku yang ditampilkan oleh para politisi yang pernah berkuasa atau yang sedang berkuasa, untuk melihat yang mana yang perlu menjadi kawan yang benar-benar di dalam kawan perjalanan dalam politik, atau hanya sekedar ya kawan taktis atau kawan strategis kalau kata Bung Karno, atau kawan ideologis dalam berpolitik. Dengan statement yang disampaikan Pak Jokowi ini, PDIP juga sudah mulai berhitung Bang untuk mempersiapkan bagaimana 2029. Kenapa? Dengan yang disampaikan Pak Jokowi ini, PDIP juga sudah ikut menganalisis dan sudah mulai ikut berhitung untuk nanti menyambut pemilu berikutnya 2029? Kalau partai politik ya kami bekerja untuk mencapai kekuasaan, meraih kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu gitu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat. Itu partai politik memang dibangun untuk tujuan seperti itu gitu. Kalau Pak Jokowi nggak tahu gitu, tapi kalau dari perilaku politiknya kan ya berpikir untuk bagaimana menjaga kekuasaan bagi keluarganya. Itu bedanya gitu. Oke, baik. Betulkah seperti itu Mas Andi? Bagaimana menggunakan kekuasaan untuk melanggengkan atau menjaga kekuasaan keluarganya? Meskipun belum ada partainya? Tidak seperti itu gitu. Kan prosesnya juga pemilihan Mas Gibran itu kan bukan dari Pak Jokowi. Yang meminta langsung itu kan Pak Prabowo. Orang juga masih nggak percaya tentang itu. Tapi kan sudah diungkapkan oleh Pak Dasko dalam wawancara salah satu podcast kan. Udah menjelaskan itu semua. Bahwasanya itu apa yang dilakukan Pak Jokowi itu ya mengikutilah ya hasil diskusi-diskusi kita kok. Kalau misalnya ada partai-partai politik ya ibaratnya quote unquote ya cacing kepanasan seperti itu ya sah-sah saja mengatakan punya pendapat mengatakan untuk keluarganya segala gitu kan. Ya sebetulnya ini menarik juga ya. Jadi saya juga heran gitu. Kenapa? Kan beliau ini sudah lengser gitu loh. Ya udah nggak punya lah kekuasaan ya secara quote unquote yang realnya kan udah nggak ada. Tapi dia cuma hanya mempunyai Wapres, Mas Andi. Dia hanya mempunyai adalah masyarakat Indonesia yang mencintai dia. Ya. Kalau bicara apakah dia punya wapres kayak gitu ya. Beliau kan ini adalah wapres, beda dengan presiden. Beliau tuh mengatakan pada saya pada saat itu saya bertemu dengan beliau. Ya. Spotlight-nya itu adalah presiden. Saya sebagai wapres ya, itu adalah pembantu beliau. Ditugaskan beliau, saya hanya bekerja. Spotlight bukan pada saya. Spotlight-nya adalah presiden. Prof, betulkah spotlight-nya pada presiden saat ini bukan pada wapres ataupun siapa di belakang wapres? Partai politik juga sudah mulai berhitung termasuk Pak Prabowo juga harus tadi warning hati-hati dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi? Iya, itu memang kita menjadi bertanya-tanya gitu.
kan tadi Pak Andi, Belanda masih jauh. Terus yang kedua, Pak Jokowi ini kan sudah nggak jadi presiden lagi, sudah nggak berkuasa lagi. Ya mestinya karena Belanda masih jauh, sudah nggak jadi presiden, nggak berkuasa, ya nggak usah ngomong itu gitu. Apalagi kan nggak itu. Apa yang diinginkan, ya, itu ya ke publik. Ya mau nggak mau orang kemudian secara common sense agar Pak Gibran ini tetap kekuasaannya. Kan orang menganggap agar harus sekarang ini dipotong gitu. Atau nanti periode yang akan datang jangan dicalonkan lagi gitu. Nah, pemikiran Pak Jokowi tidak seperti itu. Dia ingin terus gitu. Jadi ya mau nggak mau itu terbaca jelas Prof, pemikiran Pak Jokowi dalam pesan-pesan itu jelas secara eksplisit 2 periode. Nah, tapi kan kalau bilang dukungannya, tolong dukung Pak Prabowo sampai 2 periode. Ini harus ada Gibran. Berarti kan ingin mempertahankan agar Mas Gibran itu tetap pada kekuasaan sampai 2 periode. Terus yang kedua juga ingin menunjukkan meskipun saya nggak berkuasa, nggak punya partai, tetapi saya masih diperhitungkan loh. Ya, dia nampaknya ingin menjadi kingmaker. Dia curi start bahwa saya sudah memberikan dukungan kepada Prabowo 2 periode dan ingin mencalonkan anaknya sebagai cawapres, dan saya punya pasukan yang namanya relawan. Ini jadi menjadi diperhitungkan oleh partai-partai politik, gitu loh. Wah, padahal yang punya hak untuk mencalonkan itu kan partai-partai politik, bukan relawan. Tetapi Pak Jokowi dengan PD-nya, tolong kawal itu agar sampai 2 periode. Jadi memang, nah ini saya jawab bentar. Gitu untuk mengamankan Gibran gitu, agar tetap ada radar kekuasaan. Dan yang terakhir adalah untuk menunjukkan bahwa saya ini masih berpengaruh loh. Nah, gitu. Baik, ini semakin malam semakin hangat suasana perbincangannya ya. Bang Andreas juga udah senyum-senyum nih dari layar Zoom-nya. Kita ingin tahu bagaimana respon mengenai apa yang disampaikan atau hitungan analisis yang tadi sudah disampaikan oleh Prof Lili. Sesaat lagi pemirsa kami hadirkan kembali untuk Anda.